Menunggu di atas becak motor kelamaan. Mas Bayu pakai acara berdiri di balik dinding pagar seperti enggan untuk masuk. Aneh, kok Mas Bayu begitu? Jika aku biarkan, Raka juga semakin lama ditinggal dengan ibu. Kuputuskan untuk mendekati Mas Bayu. Nah, itu empok tahu. Itu yang ku maksud. Terdengar ibu mertua bicara. Tak tahu dengan siapa, karena aku masih berdiri di belakang Mas Bayu. Oh, berarti Rina di sini yang gak beres. Masa udah ditolong mertua bantu biaya makan, tapi balasannya pelit. Astaga, itu kan suara empok Yuyun, tetangga langganan ibu mertua. Jadi mereka membicarakan aku. Aku yakin ibu mertua bicara buruk tentang aku hingga empok Yuyun menanggapi miring. Sebenarnya aku juga malu, Pok. Bayu cacat dan gak ada yang bisa dibanggakan. Ia bisa apa dengan kakinya? Mana ada orang mau nerima Bayu kerja kecuali tukang bersih-bersih. Ya Tuhan, ibu mertua bicara seolah Mas Bayu bukan dari rahimnya. Malu, apa ia tak mikir jika ini bukan kehendak suamiku? Pantas Mas Bayu berdiri di sini menguping. Pasti ia merasa tertekan atau sedih mendengar ucapan ibunya. Tak bisa didiamkan jika dia menunggu urusannya memakan waktu lama. Mas ngapain sih berdiri di sini? Ku tepuk pundak Mas Bayu. Ia langsung berpaling padaku. Rina, Mas Bayu gugup terkejut. Seketika matanya membulat sempurna. Aku sudah dengar, dari tadi aku berdiri di belakangmu, Mas. Suaraku sengaja dikeraskan agar ibu mertua dan empok Yuyun dengar. Sini rendangnya, biar aku yang berikan. Ku rebut kantong kresek di jinjing Mas Bayu. Tapi Rin, tunggu. Aku tak peduli dan terus melangkah. Membiarkan masalah berlarut dan masih seputar itu sangat membosankan. Jika ibunya minta tanggung jawab atau bayaran karena melahirkan suamiku, aku pun punya jawaban membalas kata-katanya. Dan jika aku seperti menantu pelit dan tak tahu terima kasih, aku juga punya jawabannya. Diam dan membiarkan hati sakit tertekan bukan solusinya. Rin, kupalingkan ke belakang. Mas Bayu mengejarku. Kini aku sudah berada di samping empok Yuyun, tepatnya depan ibu mertua. Mereka terlihat sedikit gelisah dan memasang wajah masam. Bu, ini rendang ayam yang dibeli setelah. Ku sodorkan kantong kresek itu pada ibu mertua. Loh, kok? Ia tampak heran menerimanya. Iya, tadi bertemu dan ia beli rendang ayam padaku. Katanya minta diantar ke sini. Jadi kamu jualan rendang, Rin? Tanya empok Yuyun. Iya, empok. Zaman sekarang kalau tak cari uang sendiri akan selalu terpojokkan dan banyak yang bilang jika aku dan Mas Bayu beban hidup orang lain. Apakah empok Yuyun juga menganggap beban putra-putra empok jika mereka tak mampu atau miskin? Sengaja ku perjelas maksud ucapan ibu mertua yang terdengar. Oh, enggaklah Rin. Kalau mereka tak mampu, ya ditolong. Kalau tak bisa ditolong, ya dimaklum. Syukurlah empok bisa maklum. Maksudmu apa sih ngomong gitu? Tiba-tiba ibu mertua meradang. Ibu mertua yang terhormat, jika punya anak cacat membuatmu malu, aku sebagai istri anakmu tak pernah malu karena aku masih punya hati. Satu hal lagi, kami tinggal di rumah ini kerja seperti pembantu. Menyedihkan bukan? Mas Bayu pembantu di rumah ibunya lantaran ia cacat.
Diam, bukan hakmu berucap semena-mena di rumahku. Mata ibu melototiku. Rina, ayo kita pergi. Mas Bayu menarik tanganku. Bayu, kok gitu? Ini kan rumah ibumu. Sapa Mpok Yuyun. Gak apa-apa, Mpok. Aku hanya tak ingin berlama-lama di sini, agar ibu tak menanggung malu lebih lama, jawab Mas Bayu seperti meiba. Waduh, mereka dengar Bu Ida, ujar Mpok Yuyun ke ibu mertua. Biarin aja, biar mereka tahu isi hatiku. Lagian itu benar kok, mantu pelit dan anak tak tahu berterima kasih. Ibu mertua bukannya merasa bersalah atau kasihan ke Mas Bayu. Ia justru semakin kuku bicara jika yang dikatakannya benar. Ada apa sih Bu? Kok kedengarannya ribut? Tiba-tiba Inur datang dari arah rumah. Gelagat tak bersahabat. Ia melirik, miring seakan aku musuhnya. Ini Nur, Tuan Putri berotak pintar, semakin menunjukkan kepintarannya, menjawab ucapanku. Baru punya uang dikit aja, lagaknya seperti orang kaya. Hello, Tuan Putri dari mana sih Bu? Apa ibu tak lihat jika mereka bertampang miskin? Kulit wajah kusam, bau matahari, dan baju pun lusuh. Katanya punya uang, tapi beli bedak wajah aja tak mampu. Jangan-jangan yang kemarin itu bohong, agar ia bisa dihargai. Inur seperti senang menanggapi ibu mertua. Ibu mertua pun terlihat senang, ada pembelaan. Jangan gitu Nur, Rina tetap istri adik iparmu, tegur Mpok Yuyun. Hei Mpok Yuyun, aku tuh malu ya jika mengakui mereka adik ipar. Tampang miskin begini cocoknya tetap babu. Lagian nih, aku bersyukur mereka pergi karena biaya dapurku tak besar. Sayang dong jika uang disia-siakan gitu aja. Padahal bisa beli krim wajah loh. Ku akui Inur berwajah glowing, perawatan wajah dan kuku. Ia seperti istri pejabat. Baju pun bagus-bagus. Mpok Yuyun, Inur hanya bilang kenyataan. Kita bisa lihat perbedaan Inur dan Rina bagai siang dan malam. Dek, aku diperbandingkan oleh ibu mertua. Tanpa rasa segan ataupun hormat, aku seperti tak berharga. Tolong jangan hina istriku Bu, bela Mas Bayu. Jangan minta tolong sesuatu yang tak penting Mas. Aku gak tersinggung kok, sanggaku. Rina, maaf ya, aku tak bermaksud gitu. Tapi Mpok Yuyun tak melanjutkan kata-katanya, seolah tak enak melihat ke ibu. Gak apa-apa Mpok, sekarang bisa lihat gimana mereka menghinaku. Apakah pantas aku berbagi? Lagian dulu aku dan suamiku kerja pembantu di rumah ini. Bahkan makan pun harus menunggu sisa mereka. Diam, kamu ingin membuat aku tampak buruk. Jangan asal ngoceh, tegur ibu mertua marah. Tegur saja mantu kesayanganmu. Heran deh, ngakunya berpendidikan, tapi bahasanya seperti tak pernah sekolah. Hei, aku tuh gak level sama kamu. Kita sama mantu di rumah ini, tapi aku mantu berkelas. Dengan bangganya Inur berucap. Sebaiknya aku permisi dulu. Lalu Mpok Yuyun berlalu pergi. Ia seperti enggan ikut campur lebih dalam. Rin, ayo kita pulang. Bentar Mas, jangan diam aja kalau kita tak salah. Bayu, jika kamu masih mau tinggal di sini, ibu tak larang. Bagaimanapun juga, kamu anakku. Mas Bayu terdiam, terpana melihat ibunya. Iya, aku pun gitu. Lagian kami juga butuh tukang bersih. Diam, kutunjuk lantang Inur. Kamu kira kami babumu? Di rumah ini, suamiku lebih berhak daripada kamu. Jaga ucapanmu.
Jika masih merendahkan suamiku, jangan salahkan aku. Akan mencakar wajahmu hingga tak dikenali. Idih, apaan sih? Dasar barbar, kampungan. Nyali Inur langsung menciut hingga ia berlalu dari warung ini secepatnya. Seperti orang takut, lari terbirit-birit. Nur, Inur, teriakan ibu mertua tak dihiraukan. Semoga hari tuamu sadar jika anak bukan beban. Satu hal lagi, tak ada anak yang minta dilahirkan buat balas budi atau harus bayar hutang dilahirkan. Ku balikkan badan. Ayo mas, ucapku berlalu pergi. Tak ada jawaban dari ibu mertua. Kami meninggalkan warungnya tanpa berpaling lagi. Dalam perjalanan pulang, tak banyak yang kami bicarakan. Mas Bayu tampak sedih, tapi berusaha tegar. Aku tahu ia tak banyak bicara melawan ibunya. Rasa hormat sebagai anak, mungkin alasannya. Aku tahu sifat suamiku. Apakah aku seburuk itu hingga Inur menghina wajah kusam dan bertampang miskin? Ya Tuhan, seperti itukah penilaian mereka? Haruskah aku beli krim wajah? Malamnya, aku berbaring sambil menyusui Raka. Sejak pulang tadi, sengaja tidak membahas masalah kejadian di warung mertua. Semua demi menjaga perasaan Mas Bayu. Ibarat pepatah, sudah jatuh ditimpa tangga. Astagfirullahaladzim. Sambil menyusui anak, aku pun buka Facebook. Posting cerbung di beberapa grup literasi. Senangnya bisa berteman dari beberapa penulis senior. Pembaca pun menyapa di kolom komentar. Ini sukanya, menjadi penulis recehan. Saat melihat beranda Facebook, aku terpana lihat postingan salah satu pembaca setiaku. Ia memposting jualannya, yaitu krim wajah akar kulit glowing dan cerah. Harganya pun 350.000. Jika dilihat dari hasil menulis, itu cukup terjangkau. Teringat hinaan Inur hingga ku beranikan kirim pesan messenger. Waalaikumsalam, Kak Ator. Senangnya bisa ngobrol. Iya kak, aku jual krim wajah merek. Fungsi buat mencerahkan kulit, bikin glowing, dan menunda penuaan dini. Jawabnya, ku sapa di messenger menanyakan barang jualannya. Kami bicara panjang lebar di messenger. Ia penjual yang sudah membuktikan barang jualannya. Ia cantik dan glowing. Apakah efek kamera ponsel atau benar karena krim? Dan hasilnya, ia mau memberikan secara gratis satu paket lengkap dengan harga 550.000 karena ia menyukai cerbungku. Dan jika aku tertarik, ia menawarkan buat jadi reseller. Ya Tuhan, mudah-mudahan ini jalannya. Dan aku sangat tertarik dengan tawarannya. Merawat wajah sambil berbisnis. Bismillah. Ya kak, aku bersedia. Alhamdulillah, terima kasih kak. Balasan messenger dariku. Satu paket lengkap bisa aku terima gratis. Alhamdulillah, semoga bisnisku lancar. Amin. Bersambung.